Isra wal Mi'raj po begono. Tuh sholat komunikasi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah sampai. Sholat, dengan sholat kita komunikasi kepada Allah bil awali takbir wa akhiru salam, dengan awal takbir dan akhiri salam. Kalau sholat kita jaga, selalu kita jaga istiqomah, insya Allah la yasibu fakrun, mau bakalan susah ekonomi kita, keadaan kita insya Allah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukurillah, alladzi kana ma'ana nikmatal iman wal islam bini'amihi nahnu nastati anadullah wa nastami'a wa natawajjah fi hadzal majlis taqarruban lillahi barakah wa rahmat wa maghfirah wa ridha minallah insyaallah. Salatan wa salaman daimaini mutalasimaini ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu ya, kemarin 2 hari terjadi banjir sedang yang saya muliakan, para alim ulama, para tokoh, para masyayikh, wabil khusus Bapak Haji Nasehudin, Ketua DKM Mushola Al-Khairot. Alhamdulillah musholanya megah, fasilitasnya mantap. Saya lihat di dalam konsumsi komplit Bu. Saya yakin Pak Ustadz pulang juga insya Allah sudah disiapi. Pak Ustadz berkata begini Bu, belum nyampe ya udah berkat dibahas. Mudah-mudahan Bapak Haji Nasehudin, Ketua DKM, sehat walafiat, panjang umur, senantiasa perhatian bisa di Allah Subhanahu. Minta izin aja sama itu, sama juga yang saya muliakan Bapak Mbin, tokoh masyarakat, ikut ngeliput udah ada nih. Bapak Ustadz, Iya sama yang basa-basi. Yang dari Bekasi. Dari Bekasi. Mudah-mudahan beliau sehat Dari Bekasi. walafiat, panjang umur, senantiasa memberi suatu kemanfaatan untuk masyarakat umat. Maulana masih di jalan. Kan ke sebelah. Juga
Bapak Ustaz Komi Insya Allah. Saya. tokoh masyarakat, mudah-mudahan beliau sehat walafiat panjang umur, selalu memberi suatu kemanfaatan buat kemaslahatan umat. Juga kalau nggak ada halangan tuh. Hadratul Karamun Mukarramin Bapak Kiai Sayyidi Al-Bustad SKG, beliau selaku pemangku dan pengayom pondok pesantren Al-Barok. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat, diberi kemanfaatan ilmunya buat santri-santri beliau keluar dari pondok manfaat buat umat. Amin ya rabbal. Juga yang saya muliakan Bapak Haji Basram selaku Kapdes Kepala Desa Pasir Gombong yang sekarang alhamdulillah diwakili oleh Bapak Adang Wibawa selaku Sekdes Pasir Gombong. Mudah-mudahan juga beliau sehat walafiat di dalam menjalani roda pemerintahan penuh pengayoman, penuh kasih sayang, tidak pula pilih warga. Amin. Semua dipandang sebagai masyarakatnya, warganya, penuh kebahagiaan. Amin ya robbal. Udah nggak ada lagi ini ya, banyakkan. Juga yang saya muliakan ini alhamdulillah tim Hadroh dari mana Pak? Al-Barokah, bukan Al-Barokah bukan ya? Oh ya Allah, tadi saya ketemu Ustaz Pak Ustaz ada di depan, Ustaz Budi teman saya pikir satu tim gitu ya. Ustaz Budi tadi udah datang duluan. Ya tim alhamdulillah, tim Barokah nih, tim Al-Barokah, tim Hadra ibu-ibu tadi melengking suaranya alhamdulillah enak banget mak. Emang kita ngantuk kayak rep-rep banget, udah pengen tidur baik ngedengar suara emak-emak mah. Mudah-mudahan kompak, guyup, berkah semua. Nih abang-abang sehat semua tuh, yang megang paling gede. Apa itu paling gede itu namanya? Dumbu bener ya? Oh bas ya. Alhamdulillah pada sehat semua. Yang hadir di sini ibu-ibu semua sehat. Penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sehat panjang umur. Mudah-mudahan jadi suatu sababiah turun rahmatnya Allah Subhanahu, hajatnya dikabul, maksud tujuannya diwujudkan oleh Allah. Yang punya masalah diberi jalan yang seluas-luasnya, dilapangkan rezekinya, dipenuhi hajatnya. Amin ya rabbal. Yang pada seret biar pada lancar, yang punya kreditan biar bayar kreditannya. Ngaji taklim, ngaji kreditan mah jalan baik. Sampai udah 3 tahun itu baju nggak lunas. Ada di sini ada? Kagak ada, orang Pasir Gombong mah kaya. Amin. Syahrini maaf, mau saya Syahrini ikut. Alhamdulillah. Di mana Syahrini ya? Ada. Ya mudah-mudahan Syahrini paling setia mak. Emang satu-satunya kita. Panjang jodohnya, panjang berkahnya, panjang umurnya. Amin ya robbal. Amin. Ya Pak ya. Mohon maaf mak. Insya Allah ini pada ngutang, yang pada punya utang hadir di sini. Insya Allah pada lunas utangnya. Tuh kenceng ngambilnya ke ibu. Punya utang. Bener. Apalagi sekarang udah mulai masuk Sa'ban. Sa'ban itu kata Nabi itu bulan yang dilupain, udah lupain gecet. Baina Rajab wa Sya'ban, baina Rajab wa Ramadan, banyak yang gencet. Kenapa kegencet? Mikirinnya pada Ramadan. Kegencet, kadang-kadang 1 bulan ini repot, Ramadan repot, padahal kita udah 11 bulan nyari duit. Ya, nabung. Bahasanya masih repot baik, cuman ngadepin lebaran Ramadan masih repot baik. Betul. Iya, biasanya ibu-ibu ini. Emang yang rajin ngaji ibu yang rajin hadir ibu
Saya mohon maaf, saya 14 majlis taklim. 14 demi Allah, bukan ngada-ngada. Itu kayak kalau diterima mah ambong-ambong kita mah ustad pinggiran, ustad lokal kampung. Cuman bel doang, gua datang itu sudah ada yang ngejemput. Jalan mah ejak. Kemana sih? Tadinya mah ngidul ke sono demi Allah, kayak mana no? Lapa mau kemana? Itu yang hadir di mana yang musola? Oh sono Pak, lah balik lagi. Lah gak ada yang jemput pisan. Sampai karang ya cuma di bel doang. Itu ustad pinggiran memang begitu. Coba ustad Maulana. Betul. Ya, nasib nggak apa-apa, saya alhamdulillah udah silaturahmi di sini kayak udah alhamdulillah bener. Ya, udah dapat ketemu sama ibu-ibu yang cakep-cakep. Amin. Mudah-mudahan rahmatnya Allah pada malam hari turun di sini semua. Amin ya robbal. Sehat semuanya. Amin ya robbal. Dikabul mas, semua maksud tujuannya dikabul, usahanya lancar semua. Amin. Tapi kata Nabi, la yujalisuni ya jusuni la yujalusuni, jangan duduk sama gua karang, jangan duduk sama gua. Yakum anna, supaya berdiri dari saya. Sama Timur Rohim yang memutuskan tali silaturahmi. Begitu pok di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Jangan duduk sama aku, jangan hadir di tengah-tengah saya. Keluar sono yang putus tali silaturahmi, keluar sono yang agak nanya sama tetangga, keluar sono yang agak guyup satu padu sama keluarga, sono pergi. Usir sama Rasulullah. Yang agak nanya sama tetangga, keluar. Kalau ketemu manyuk, keluar. Salaman asem mukanya satu melengos. Ada yang begitu ada? Percuma hadir ye, percuma ngaji ye, percuma sholat ye. Tuh Pak. Makanya tadi ngomongin sama Ustaz yang gocap 30 merahan, biruan. Itu gara-gara merah tuh kagak nanya 3 tahun sama saudara. Betul-betul. Di sini mah kagak, udah. Betul. Ini mohon maaf. Emang Ustaz Kiai nggak jauh sama politik. Walaupun sudah menghindar sama politik, angker ge dicariin. Ilok atuh Ustaz, ada yang datang ditolak. Yang nggak biasa ngaji ikut ngaji. Yang nggak biasanya isi gosa ikut isi gosa. Orang besok menyolok. Betul-betul. Tuh begitu hidup di masyarakat teh. Makanya Ustadz yang secara terjun langsung ke warga, ke masyarakat, ketimbang Ustadz yang ngajar secara formal, resikonya lebih berat Ustadz terjun masyarakat. Betul. Coba gimana kamu berat kok? Tengah malam bini beranak Ustadz dibangunin. Ya Allah, Assalamualaikum. Ustadz bini saya mau beranak. Lah bini beranak atau bini gua loh? Bawa gayung kok. Bawa gayung ya, mungkin dia yakin sama saya, ya saya doain alhamdulillah nyungsang brojol. Ilah, sampai karang demi Allah, saya bukan ngada-ngada. Bocah kesurupan, orang kesurupan, Ustaz tengah malam panggil. Berat ya kira-kira? Berat. Betul. Orang kesakitan panggil Us. Orang kematian panggil Us. Orang mau perkawinan panggil Us. Ustaz kok. Maka resikonya juga sama, Mak. Ya. Ingat dalam kemudorotan, dalam kesusahan baru ingat sama Ustaz. Coba apa ke SGC ingat Ustaz. Masuk ke butik kira-kira Ustaz pakaiannya apa, sarungnya apa. Betul. Ini mah Ustaz saya liatin lepek pakaiannya. Ada yang juga ada. Iya kok, empok keliping, bisa keliping. Ustaz udah makan belum kira-kira ya? Beliin bungkusin kok. Tuh insya Allah Ustaz itu seger kok, gemuk badannya. Tapi saya lihat tadi bannya gede-gede, gemuk-gemuk.
Iya Pak, mohon maaf itu Ustadz yang terjun masyarakat resikonya besar. 100 kali berbuat baik akan hancur dan sirna dan kepleset sekali, berbuat dosa sekali atau kelupaan sekali, hilang semuanya. Betul? Saya lagi hujan, kita pulang dari Leo. Saya tadi cerita sama Pak Ustaz. Saya ngeliat dia. Hujan kita mampir rumah janda. Lah emang kita tahu kalau itu janda. Rame Ustaz di rumah janda rame bro. Tuh begitu. Betul. Makanya mohon maaf, janganlah, mohon maaf Maya. Silakan benar kata Pak Ustadz, jangan sampai memutuskan tali silaturahmi. Terus sudah begitu tuh orang yang dikatakan layu jadi suni, jangan duduk sama saya. Keluar sono. Qati'ullahi yang memutuskan tali silaturahmi. Sama saudara kagak aku, sama tetangga kagak nanya. Keluar sono. Kenapa? Karena rahmat Allah mau bakalan turun pada suatu kaum yang mana kaum tersebut putus tali silaturahmi. Enggak pada nanya, enggak pada akur. Betul? Akhirnya di pojok bangun keluar. Di pojok keluar. Udah begitu baru dia datangin ke bibinya. Bibi, saya minta maaf. Encek, saya minta maaf. Tadi saya didengarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang yang putus silaturahmi jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mau bakalan turun. Tuh apa kata bibinya? Dabu hadason. Tumben ini, mahada da'bun. Apa yang terjadi? Tumben lu dateng tuh. Kadang-kadang begitu. Terus. Ini belum disuruh nirot ini. Taruh minum dulu dah. Apa kita saya suruh tadi panitia datang 8:30, jam 9 naik lah jam 10 lebih. Maaf ya. Tadi lewat kali lewat pintu 7 ditutup benar. Akhirnya ngeliling ke sono. Terus ngeliling suruh masuk ke sono, agak ada yang ngejaga pisan panitia. Pun gua mah. Dan yang dulu sudah. Susunya kurang kental ya. Ini tinggal dikit kali di susu kaleng kali ya. Kocok-kocok banyakkan airnya. Bener ya. Tapi alhamdulillah seger. Pokoknya kalau laki-laki mah habis nyusu begini seger. Semangat lagi, stamina. Kagak sebab dia mah kagak pernah disapi. Tanya ada bapak-bapak disapi nggak kira-kira? Hei, sapi nggak? Tuh, saya ngomong susu pada ketawa sih. Ustadz yang nggak disapi kok. Minum lagi dah. Sampai apa ini saya? Sampai apa tadi? Susu. Kagak akur sama saudara. Tuh Nabi Muhammad SAW gepok. Mulai bakalan turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal itu pengajian di Nabi, itu lagi di Padang Arafah, lagi wukuf di Padang Arafah, khutbah. Rasul la yujalisuni, jangan duduk sama gua yang kagak nanya sama tetangga, yang selalu buang muka sama tetangga, yang kalau ketemu sampai manyun. Tuh jangan duduk sono ningsel. Gitu po. Terus kata Nabi udah datang, dia udah minta maaf. Apa kata Nabi? Wa'lam, ketahuilah anna rahmatullah, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tanzilu, mulai bakalan turun pada suatu kaum yang mana kaum itu enggak ada silaturahminya, putus tali silaturahminya, mulai bakalan turun. Rasul enggak bisa ngejamin. Rasul enggak bisa ngejamin. Kalaupun toh bareng sama Rasul, mulai bakalan dapat rahmatnya Allah. Maklumnya apa? Kok kalaupun rajin pengajian, rajin hadir ke kiai manapun, sampai majlis taklim istighosah, sampai kalau sama tetangga ada nanya, sama saudara ada aku, percuma lo bakalan turun rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Kita jangan malu karena bulan Sya'ban. Di situ kita harus saling memaafkan. Tohiru
anfusakum, bersihkanlah jiwa-jiwamu. Wa ahsinu niyatakum fi, juga bersihkanlah niat kita. Belum tentu Sa'ban yang akan datang, Rajab dan Sa'ban akan datang kita masih ada. Kalau memang kita salah, kalau kita tua salah, minta maaf, jangan malu-malu, jangan gengsi. Kadang kita merasa tua, merasa tokoh, merasa lebih alim, sok ego yang ditampakkan, malas untuk minta maaf. Ada yang gitu, ada yang paling tua, ada yang paling segala-galanya, tapi dia gengsi untuk minta maaf. Yang didahulukan apa? Egonya. Salah hadirin. Rudil aqwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Kita saling minta maaf. Begitu Bu ya. Yang tua minta maaf, kenapa? Yang muda pun kalau memang salah jangan malu-malu minta maaf pada orang yang bersangkutan. Karena dosa, kesalahan, kezaliman yang diperbuat pada masyarakat, diperbuat pada manusia, kalau belum kita minta maaf pada orang yang bersangkutan, mahfuzatun indallah, terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala hatta yaumil kiamah, sampai hari kiamat di padang mahsyar nanti itu akan tercatat. Tuh, gitu po. Makanya yang punya utang bayar. Betul. Rasulullah mau bakal nyoatin. Halah hadain, apakah jenazah ini punya utang? Nah, betul Rasul nggak mau nyolatin. Terus apa Abdurrahman bin Auf? Allah hisabi ya Rasul, saya tanggung jawab. Baru sholatin. Tuh, kok begitu? Ya, baju udah lunas baju. Kerudung udah kerudung. Ya emang begitu rata-rata. Setiap ngaji seragam, Isra Mi'raj beda, Maulud beda. Saya tahu dalam 14 ngaji sekali, kalau nggak percaya matanya di rumah abang. Nah serius kok, nama ya udah ada. Di sini dia panitia gak kenal gua. Ya, iya ntar seragam, assalamualaikum. Dalam, lakinya di depan rumah. Ya, yang dikempit ini kok seragam. Udah nyesek laki begitu teh. Ampet laki. Tiap ngaji seragam lagi kalau majlis taklim sini mah enggak kali. Ada. Alhamdulillah. Betul. Benar ya? Ya, itu mah saya bilang gitu, hati-hati. Kata Rasul, orang yang bangkrut di padang mahsyar itu orang yang punya tanggung jawab antara satu sama lain. Yang dizolimin, yang dianiaya, yang ditipu, yang dibohongin, itu nanti akan diadil seadil-adilnya, dihakimin di sana, ditimbang di sana. Makanya mumpung sekarang kita jangan malu-malu, keluar dari sini kita harus minta maaf. Amin ya robbal. Ibu bapak yang saya muliakan, Rajab, rohnya rahmatullah. Di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, Thoriqil Haq, yaitu mencari jalan yang kebenaran. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan Rajab itu rohnya rahmatullah. Apa rahmatullah? Rahmatullah yang diciptakan nama Allah 100, diturunkan permukaan bumi ini 1, dan ditahan nanti di surga 99. 1G itu buat semua makhluk. Tatarahimu, kasih sayang al-khalaiqu, makhluk-makhluk, dan sekaligus adabah, binatang-binatang juga, sapi kebo juga. Dia itu ngangkat kakinya, ngangkat kukunya, supaya apa? Supaya anaknya enggak keinjek. Tuh rahmat Allah. Betul. Singa yang segitu liarnya, yang segitu galaknya, enggak pernah makan anaknya. Tuh rahmat Allah. Rahmat Allah. Sehingga di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala gantung tulisan itu yang berkata inna rahmati taglibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku, mengalahkan murkaku. Rahmat Allah. Kesehatan rahmat Allah, ya, salah satu rizki itu rahmat Allah. Kuping normal, mata normal, itu rahmat Allah. Gigi normal, rahmat Allah.
Mak belum kena asam urat, kolesterol, rahmat Allah. Makanya mak duduk kesini kayak istiqomah mak sila. Enggak panas, pantat enggak. Wah ya yang mendelik baik melontotin ustaz, paham lah agak. Misalkan itu rahmat Allah. Saya kalau ngajar ibu-ibu begitu. Kadang-kadang nih 15 menit nyambung mak. Kosono pada ngobrol sendiri-sendiri. Makanya kudu bisa audien, kudu bisa itu seorang pengajar atau seorang penceramah kudu bisa ngebawa. Betul? Ibarat supir. Kalau misalkan supir nih, semua anggotanya, semua penumpangnya pada tidur, supirnya ke bawah ngantuk. Makanya supir nyari jalan nih yang bolongan, yang lobangan atau gejlugan. Sengaja itu. Mau dikencengin duduk gejlug semua. Bangun semuanya. Betul? Kayak begini emak, apalagi udah lama tadi udah hadir, udah makan berkat udah, ya udah alhamdulillah. Mah yang ngepek tahu masuk ke kagaknya mah, bener. Itu rahmat Allah kembali. Dari rahmat Allah mah, ya di dalam hadis Riyadhus Shalihin 99 orang meninggal preman ngebunuh. Dengerin, preman tobat. Tadi saya denger preman kayaknya ya. Preman tobat, preman insaf, preman pensiun 99 saya udah ngebunuh, nanya ke Rohit. Saya udah ngebunuh 99, saya tobat terima kagak? Kagak. Banyak janda-janda lantaran suaminya lu bunuh. Banyak anak yatim gara-gara bapaknya lu bunuh. Kebanyakan mau bakalan terima sama Tuhan. Kesel preman digituin. Betul? Preman digituin mah kesel bang, pok. Benar. Akhirnya keselama udah sekalian beda, gue matiin darahi pendeta 100 matiin pisan. Akhirnya nanya kalau alim ke kiai, saya udah ngebunuh 100, saya mau tobat, terima kagak? Terima. Tuh begitu diterima. Cuma lu kudu keluar dari gombong. Lu ntar ke bawah lagi, gombong mah banyak judi slot, banyak yang pada selingkuh misalkan, banyak yang mabok, banyak yang main kocok. Lu tinggal keluar dulu lu dari gombong, lu nyari kampung yang lebih alim lagi, kaum lagi, Tegal Gede itu misal contoh pok. Belum sampai Tegal Gede pok, baru sampai perapatan sini tuh apa namanya dong ya pokoknya situ dekat BCA kesono mati pok. Di situ malaikat Jabaniyah, malaikat Malik sama malaikat Ridwan pada berantem. Ini bagian gua. Seumur hidup dia nggak pernah ibadah. Kata malaikat Ridwan, dia niatnya akan menuju ke kampung soleh. Coba kalau begini diukur deh, kata malaikat Jibril. Diukur ternyata udah ninggalin gombong jauh, udah dekat dengan kota Tegal Gede, masuk surga. Rahmat Allah Subhanahu Ta'ala. Rahmat Allah. Duduk lagi ya. Terus rahmat Allah mah Jablay PSK Yahudi. Oh Jablay. Maaf, apa? Cabe. Emang cabe? Oh Jablay. Bener saya nggak pernah dengar mak. Bu. Jablay. Baik. Dalam Riyadhus Shalihin Al-Baghiyah yaitu pelacur ngasih minum anjing yang sedang kehausan. Ceritanya kemarau, Jablay teh haus turun ke sumur. Agak ada kerekannya turun ke sumur. Udah turun minum, naik ke atas. Waktu saya dulu mondok di Al-Barkah, saya kalau mandi bawa sumur, kerekannya nggak ada. Bener sih udah kayak bintang serius ini ya. Udah begitu pas lihat ke atas ada anjing lelelan, ya Yesus turun lagi ngejilatin tanah. Datang panitia, udah kali gue mau udah merasa baik, takutnya Haji Maulana yang udah masuk di tersohor ya. Tapi udah disiapin nurunan. Amin. Akhirnya apa? Kalau dia anjing ini gak dikasih minum, dia akan mati gara-gara kehausan. Turun lagi di Jablay. Pok,
Orang Yahudi lagi. Ngambil air, terus dihupiha dengan hotnya, dengan sepatu botnya, wapiha di mulutnya, digigit, udah ke atas baru kasihkan minum. Anjing itu binatang hina. Betul? Gara-gara ngasih minum anjing yang sedang kehausan masuk surga, itu rahmat Allah. Kok paham tuh, paham? Terus Pe, ntar tenang aja, ntar kita datang. Terus rahmat Allah juga sama, mohon maaf, makanya ibadah kita jangan karena surga, ibadah jangan karena takut neraka. Masalah ibadah surga dan neraka urusan Allah. Ada yang ngurungin kucing. Ahli ibadah, getol ngaji, kucing dikurungin sampai matinya, itu kucing neraka. Hadis tuh. Ada yang benci sama kucing, ada. Kita mau ngobrol begini, udah jangan tinggi-tinggi. Itu binatang, semua binatang, tapi dari situ kata Nabi Muhammad SAW ada nilai ibadah semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mah kita benci banget sama kucing, ada kucing dibuat-buatin. Kalau kucing lagi berantem disiram pakai air panas. Betul. Kitanya yang teledor, lu ngapa sih dalam kucing? Pecel gua ditarik, mau makan diseret. Itu isi kucing, kitanya yang teledor. Dilemparin kucing mah semua sebawa di bawah deh, pas dilemparin seneng niatin muka karang mah. Betul. Kata kucing satu lagi sambil digendong, mau masih ada pecel satu lagi, buru sana buru. Tuh, kok. Betul ya? Nah itu yang ngurungin kucing masuk neraka. Maaf mak, sama kucing kudu sayang, piaraan Rasul. Hasan Hussein disuruh untuk miara kucing, kasih makan. Dari situ mungkin ibadah kita sama seperti anjing. Jatah yang surga gara-gara cuma ngasih minum doang. Ini mah kucing sengaja nyuruh ojek dikarungin, buang soalnya jaga BK3. Bener, ada gitu, ada. Serius. Lama kucing gede banget. Ya betul. Maaf mah, itu hadis Nabi mah. Nih rahmat Allah lagi, rahmat Allah nih. Ada seorang gadis muslim, dia mau beli buah-buahan buat berkat Ustad. Halo? Diem baik ini. Dia mau beli buah-buahan, khususnya tufahu, apel. Terus dia ke pasar. Udah di pasar berhubung malam habis makan bakso, sausnya sampai banyak banget, sambalnya sampai banyak banget, ngededek tuh perutnya tuh gadis muslim. Ngeberlek, ngededek. Terus dia mau nanya sama pedagang apel. Tukang pedagang apel orang Nasrani, pendeta juga. Dia mau nanya, bang, apel sekilo berapa duit? Ngomong begitu. Bang, ngomong bang ada tekanan ke bawah, bang. Itu serius sih. Perut ketut. Itu perempuan gadis muslim sampai pucet pok. Ya, gua keproposan untuk gede banget lagi, aduh. Tuh. Tukang dagang orang Nasrani ditanya lagi, walaupun suara dia malu-malu, bang, apel berapa duit? Hah? Bang, sekilo apel berapa duit? Hah? 3 kali nawa, 3 kali hah? Kata gadis yang kentut gede, alhamdulillah, tukang apel budak gak ngedenger kentut gua. Padahal mah gede banget kentut pok. Tuh, gara-gara itu menutupi aib seorang wanita muslim masuk surga rahmat Allah Subhanahu. Kentut pok. Makanya dipikir kentut dibahas. Tanya Pak Ustaz, mau takrib atau korib yang atau tolib apa namanya? Dia Kifayatul Akhyar kayak sama, kentut dibahas. Ya, kalau kentut durot itu kentut gede,
wanginya, baunya nggak ada. Nggak ada, biasa. Kalau kentut pusat, tanya dah Pak Ustaz, gue nggak ngarang, saya nggak ngarang. Saya kadang di ibu-ibu baca Fathul Qorib atau takrib, nggak ada suaranya, baunya panjang, blepes. Tuh, Pok. Nah kita ambil pelajaran tuh, pendeta aja pura-pura budak. Jangan rame kalau lagi ngaji, lagi jamaah, lagi musyawarah, lagi kumpul begini, lagi hadir. Kalau tetangga, kalau teman kita kentut, jangan rame. Toto, pus. Diam ya, diam. Jangan saling lihat muka, jangan. Rasain. Tahan napas. Sialan banget, jablok banget kita tuh wah bakal makan pakai tikus nih, baunya nggak berani balik ini, sialan banget berdede. Ada kita ada. Jangan mak diem. Kita nutupin kemaluannya, nutupin kemaluan, nutupin aibnya. Masuk surga. Jangan apa? Kita jangan suka ngeliat lu ya, lu jangan. Ini punya fitnah. Betul. Memang kentut mah kita, terutama ibu-ibu waktu kawin mah, kita waktu pengantin baru mah ya Allah, ya saya, ya hari ini maaf. Itu kok. Kadang-kadang kentut mah diatur. Betul ya? Kalau ntar pura-pura ke dapur, nggak ke dapur kamar mandi. Diatur. Betul. Sekarang udah punya anak 3, berat baik depan laki. Betul. Tuh, ada ini tuh ada. Ya ibu-ibu, ya Allah, kalau ibu-ibu saya ngomong, kalau kadang-kadang saya suka mantap kurang apa, emaknya misalkan lagi pasar, kalau istighosa, itu lagi gorengan, lagi ngulek, gadut banget itu. Oh, yang gede mah badannya, pantesan urunan ini jengkol sering umuran basi dikentutin dulu, ngulek kentut, ngoreng kentut. Betul. Empok berarti ini kentut empok mah nih kayak kalong. Kalong kalau udah dikentutin, sawo kalau dikentutin jatuh itu mateng. Betul. Iya, kampung saya masih ada punan sawo. Dari zaman nenek saya sampai nenek itu sawo sekarang masih ada. Makanya nyohor Tanjung punan sawo. Nah sekarang Tanjung Ustadz Yusuf. Maaf saya ngomong begini, kalau pakai COD-an Ustadz Yusuf, aduh, karena Ustadz nama Yusuf di sana ada 5. Jadi kalau misalkan Yusuf, Ustadz Yusuf udah ketahuan semua, udah lu jangan panggil nama gua, COD-an nama gua, paket nama gua, itu rumah jadi patokan. Kenapa Kampung Tanjung mah udah nggak ada Google Map-nya? Dari sono udah Jababeka, rumah separuh ke Jababeka. Coba misalkan Bang Andi ke Tanjung, Bang Andi ke Tanjung bisa, kemudian mobil doang, Assalamualaikum, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Terus, sampai apa kita tadi? Betul. Ya itu bisa rahmat Allah, masuk surga. Makanya mohon maaf, sekarang Rajab, sekarang Syaban, mari kita hidupkan. Tadi kata Nabi, tohiru anfusakum, bersihkan jiwamu, bersihkan juga niatmu. Mari bersihin jiwa kita dari segala noda dan dosa yang telah kita perbuat, dari hasud, dari dengki, dari zalimnya, dari takaburnya, dari julidnya, kita buang. Supaya apa? Supaya ibadah kita murni di hadapan Allah, dan kita insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung baik dunia maupun akhirat. Jangan julid, rusak, rusak kok. Ya, alam syakok termasuk julid itu ya jumudul ain, yang julid itu merusak amal ibadahnya, bidin wa dunya wal akhirah. Dunianya rusak, akhiratnya rusak, agamanya rusak. Ustadz sama Ustadz kagak nanya, berebut
mic, berebut imam. Saya ngomong begini deh, biasa di kampung, betul. Lah kalau ustaz sama ustaz udah nggak nanya, jamaahnya bingung. Gua mau ikut ustaz siapa ini ya? Betul. Ada yang tidak ada? Agak di sini mah. Betul. Iya, guyup kompak itu utama. Sekali lagi kita hilangkan hasud dengki kita. Kenapa? Karena hasud itu yakulul hasanat, makan kebaikan-kebaikan kita. Orang hasud mah kagak jonjol. Orang hasud mah enggak lega hidupnya. Betul. Tetangga beli mobil, kita mah kepo. Mana itu ya, dari mobil kredit apa kontak, apa mobil rental. Betul. Tuh pasti begitu ngomong ibu-ibu mah. Ya Pak ya, udah kayak si Rianti sama si Sandra sama si Marsa. Kurang ajar itu si Marsa sama si Sandra. Sekarang dia mungkin udah tobat, padahal masih itu masya Allah, kalau si mutiaranya bener julid, mutiaranya hatinya emas. Betul ya Pak ya? Nonton nggak? Oh kagak, hebat aku. Pantesan nyari nyawa. Ya si Sandra kurang ajar, gara-gara cinta si Dita, si Aurel dikasih obat, sampai moncor dia berak-berak sama rumah sakit. Betul ya? Nah dia berusaha pengen dapat cinta si Kenzo. Nah si Kenzo kagak demen, cinta macam dipaksa-paksa. Betul. Itu hasud kok kayak begitu teh. Tetangga beli mobil, kita beli bodrek. Tetangga bangun rumah, kita beli oskadon. Tetangga pergi haji, kita gantung diri. Betul. Tuh hasud kita bersihin sekarang. Ya, Isra wal Mi'raj sini banyak pelajaran yang kita tanamkan. Rasul, nih adalah gambaran buat umatmu. Iya, itu apa sih maksudnya? Orang jatuh kena kayu, jatuh kesangkut kena kayu, itu apa sih, Bro? Itu adalah orang yang suka nongkrong di jalan. Kata Jibril, udah nongkrong di jalan, lebih repot lagi nongkrong tengah jalan. Itu yang menyebabkan fitnah. Nongkrong di jalan, di pinggir jalan, itu yang menyebabkan fitnah. Fitnah kagak bagaimana? Bawa motor orang, lakinya ganteng, istrinya ya Allah, laki ganteng, bininya jelek hitam. Ya Allah, fitnah gak itu? Ya Allah, masalah dia mah ini yang hitam begitu itu orang kaya, lakinya orang miskin itu. Tuh, terdatang lagi motor liwat, bininya cakep, lakinya kayak angka 10, pendek, gendut, hitam lagi. Ya Allah, ngomong lagi baik, bini cakep kayak Luna Maya, lakinya kayak pantat dada. Tuh itu kok gambaran Isra wal Mi'raj, yang suka duduk di pinggir jalan, yang suka ngedeteksi orang. Makanya jangan suka duduk di pinggir jalan. Ya, orang puasa ge ngebeburit pinggir jalan, banyak yang batal pahala puasanya. Betul? Tuh, kok itu. Ya Allah, lihat lagi baik. Ya Allah, itu masalah dipelet, itu mah dipelet. Tuh, dosa kok gitu. Dosa, duduk lagi, sepi banget ini jalan kagak ada jiwa. Tuh, orang yang gibah ngegibah mah begitu. Betul. Terus jalan lagi Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, berhenti dulu. Nih, ini gambaran buat umatmu. Iya, Jibril gimana? Saya juga kurang paham. Coba ini apa maksudnya? Dia nanam, dipetik, tumbuh lagi, dipetik, tumbuh lagi. Ini gambaran umatmu yang rajin sodako, yang rajin infak, yang benar-benar liajlilah karya Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala bisa dimiati dipik sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala buat orang yang rajin sedekah. Alhamdulillah, ini mewah, salon mantep. Kita doain tukang salon masuk surga sama ke salon-salonnya. Amin. Suaranya benar jelas. Tahu dari bayar atau belum?
tendanya, ustadznya, Ustadz Maulana mudah-mudahan sama gua amplopnya. Amin. Itu dari mana? Dari jamaah, dari donatur. Betul. Mau bakalan berjalan tablik akbar kayak begini kalau nggak dorongan, dukungan dari orang-orang kaya atau orang-orang yang berduit atau orang-orang yang jiwa loman. Betul. Makanya dia yang pertama masuk surga. Amin ya robbal. Dengerin nih, di dalam hadis dia disolihin. Kalau emang nggak percaya tanya ke Ustaz. Kalau emang nggak percaya lihat di YouTube atau di Google. Orang yang sodakoh, yang infak, yang rajin pertama masuk surga ketimbang haji mabrur, ketimbang mati syahid, ketimbang alim ulama. Yang masuk surga orang yang rajin sodakoh. Buat amplop Ustaz, buat salon, buat dekorasi, buat tahlil tuh masuk surga pertama. Amin. Amin. Tuh pertama di situ tanazu, di situ pada berselisih paham. Yang mati syahid pengen masuk surga duluan, yang haji mabrur pengen masuk surga duluan. Terus yang alim kiai guru pengen masuk duluan. Disitulah malaikat Jibril menjurikan atau menengah-nengahi. Min aina arota, dari mana kamu tahu bahwasanya lesal jaza al haji mabrur lesal jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Jam berapa udah ini? Terusin terus. Iya emang terus kok. Yang Kiai Maulana belum datang. Saya yang minta lah, saya duluan. Tahun-tahun belakangan lah buyar. Kalau gue menyari panitia, kalau nggak ngomong apa lo udah buyar. Mana amplop gua sini ah? Gue yang penting mah hadir. Ya udah ya. Gitu ya. Terus. Jadi begitu. Mati syahid juga sama, dari mana tahu-tahu saya dari alim ulama, dari guru saya. Bahwasanya mati syahid balasannya surga, haji balasannya surga. Dari mana? Dari guru saya. Wa bidzalika ihfat adabaka, maka dengan demikian jaga adabmu. Jangan songong sama guru. Itu kok. Kadang-kadang guru cuma sepandang sebelah mata. Betul. Hei, no bekas guru gua no. Ya, no bekas ustaz gua no. Dulu waktu MI. Jangan mak, kita muliakan. Terus kiai, terus ulama, terus guru-guru, terus ustazah bisa ngajar di majelis taklim, bisa ngajar di masjid, bisa ngajar di pondok pesantren. Itu berdirinya dari mana? Dari donatur, dari orang yang infak dan sedekah. Mau bakalan ngasih sampai transfer ilmunya, pendidikannya. Kalau nggak ada pondok pesantren, lembaga pendidikan. Dari siapa? Dari orang yang menginfakkan hartanya. Betul. Makanya orang yang pertama masuk surga as-sahyun, orang yang dermawan. Amin ya robbal alamin. Itu gambarannya Bril. Iya. Orang yang kagak korek. Kan orang korek mau tahu sendiri. Assalamualaikum. Ya, udah buang mak. Dilihat dari horeng, enggak dibuka pisang itu pintu. Padahal itu marketingnya Allah. Padahal itu akan bawa tiket surganya Allah. Kalau ngeliat orang udah assalamualaikum bawa map, ya udah nggak dilihat, nggak dibuka. Betul? Benar? Iya kayak empok kalau nelpon, ada telepon dilihat dulu, dari siapa? Dilihat ya, nggak salah. Agak diangkat, slow respon, WA nggak dibalas, telepon nggak diangkat, nggak jaba-jaba minjem duit. Sekalinya dilihat WA udah 3 hari baru dibuka. Betul. Tapi kalau sama kaya sama si besti mah sekali di bel, wah ilah langsung gacak. Gua tunggu lu ya di Mangking. Oke. Gaspol OTW. Coba kalau yang ngangkat susah sama orang susah. Coba yang ngangkat ya orang sedang minjem duit mah susah, slow respon. Ada yang juga ada. Ada di sini mah. Sini pada guyup kompak semua. Terus. Aku melihat seorang wanita. Wahai Siti Fatimah, aku melihat seorang wanita, wahai Ali.
lidahnya digantung, palanya ngedidik. Emang salah apa itu ayahanda? Itu yang suka ngomelin suami, itu yang suka bikin marah suami, itu yang suka ngebebanin suami digantung, susunya digantung. Ya Allah, iya. Tuh gambarannya. Ada yang gitu, ada. Laki diomelin mulu, ada. Agak ada zaman sini mah. Ya betul. Ayo perhatiin siapa wanitanya kalapak yang memberi suatu beban. Pokok kuat ini dalam kekuatan suami. Suami emang udah kalah mampu. Belinya nggak kira-kira, pengennya nggak kira-kira. Nyesek lagi po, ya Allah. Woi, nyesek lagi. Siapa orangnya? Seorang istri yang selalu beri suatu beban kepada suaminya, suaminya nggak mampu, maka ayyasa rahmat minallah, maka putus rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Tuh gitu mah. Ayo berarti siapa wanitanya nazarot melihat memandang suaminya, lantas hak enggak tersenyum. Lihat lakinya ampun banget kok. Nyesek niatnya kalau ngeliat laki buru-buru pengen tertawa. La tandur la taro jannata abadan, dia mau bakalan lihat surga selamanya. Naudzubillah min. Ada yang lihat laki bawaannya asmbe, ada? Hah? Ada enggak? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, mohon maaf saya ngomong begini supaya ada referensinya. Ayo muraatin nadzarat jauzaha, barang siapa seorang wanita memandang suaminya itu dengan tabasamat, dengan senyum dan tertawa penuh kebahagiaan, kal malakin mutazawiz, bagaikan raja pakai mahkota. Tuh, dakholat jannah, dia masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ada 1 jam saya ngomong ini. Ya apa-apa, saya masal tambahin be. Minum lagi dah, minum lagi. Emang saya mendoyan susu. Maaf Bu saja, maaf. Tunggu saja kayak udah ngarep-ngarep Haji Maulana, Kiai Maulana. Sampai apa tadi? Jangan susu lagi ya. Siapa seorang istri memandang suaminya, mak, ya kagak senyum-senyum acan, dia mau bakalan lihat surga. Kudunya gimana Ustaz? Senyum lihat suami, penuh kebahagiaan, penuh canda tawa, bagaikan raja pakai mahkota. Ini raja gua, ini Arjuna gua. Tuh segitu adanya laki kita teh raja. Walaupun pendek aja kita dah sholat jannah masuk surga. Ayo beradil sama wanita yang nazarah memandang suaminya kasaihin sakit, bagaikan orang tua yang bawa beban berat. Kagak seneng sama kali kalau ngeliat suami teh apek baik, kesel baik. Dah halat, nah masuk neraka. Makanya mohon maaf, kunci surganya seorang istri suami. Tuh, itu teh jannah, surga. Dan sekaligus man masyariko, barang siapa orang yang mengusap keringat suaminya yang berdosa, mencari rupiah, mencari penghidupan buat anak istrinya, cuman wasilah ngusap keringatnya surga. Amin. Itu dari Ali karomah wajah. Pok, surga berapa po emang po udah ngantuk begini kayaknya? Saya jeritan begini lo ngantuk ini. Bener, saya kayak pulang dari abis itu banjir, banjir udah masak tuh, itu namanya kayak ngikut. Serius, masak sampai 7 karung. Sekarang tadi paginya masak lagi. Tanggung jawab developer tuh begitu. Alhamdulillah dari dulu gue sama. Dibeliin selimut, pokoknya 100 juta mah habis. Serius, dibeliin kadang ambal, yang sakit dokter ada. Kan ada yang developer cuma keuntungan doang ya. Itu kan mah emang musibah sono, stadion banjir dulu mah kemarin ya. Itu
Makanya saya kayak ini ngantuk mengantuk, pagi kayak ngaji, sore tadi ngaji, sekarang ngaji begini, alhamdulillah. Ya Bu ya, capek emang capek. Terus. Jadi surga mah suami teh surga. Nggak usah keringat suami surga. Assalamualaikum. Misalkan suami pulang ngojek, suami pulang dari sawah, suami pulang dari bangunan, assalamualaikum. Terus suami namanya rumahnya orang kampung, panjang banget itu, mau nggak kedengeran. Udah ujungnya letter L, dapur belakang, akhirnya nyamperin. Assalamualaikum, ya Allah, waalaikumsalam bang, maaf bang. Tadi dari depan, iya, gua salam 3 kali nggak kedengeran. Maaf bang, saya lagi masak. Ya, masak apa lu lagi masak bang? Tuh buru-buru mak, buru-buru pok. Habis ngaji gua denger dari Ustaz, ngusap keringet laki masuk surga. Alhamdulillah lagi masak dia habis ngulek sambal pisang. Benar pok, sambalnya sambal jablay. Benar diulek pak ya, diulek. Nah supaya nggak acret-ocrot sini, akhirnya teh itu pakai topo. Tahu topo? Serbet. Dibenerin tuh serbet po, harus supaya nggak ocrot-ocrot di anu coet itu, akhirnya biar rapi gitu. Sisanya teh pada cebretan, akhirnya dielap pakai topo. Namanya buru-buru nggak ketang lagi po. Wah, akhirnya apa kata Ustaz dipakai, ya Allah bubes po. Moto teh itu habis ngelap cabe sambal po, pada kepedesan. Apa begini po? Itu masih mendingan coba kalau lagi masak dapur habis ngangkat dandang pisang. Ada kalau seorang istri Ustaz pasti saya udah tahu. Amin tuh, waalaikumsalam. Bukan tangannya dicium, nyariin amplop. Bener. Iya bener, tangannya dicium mah, pas ngelirik ke tangan begini, tangan dicium, pas nengok kantongnya kosong, kepek dicegukin tuh Ustaz. Alhamdulillah men. Balik. Iya kok, bener serius. Ya. Terus. Ya Allah, ya Karim. Sampai apa tadi ya? Ya terus, mohon maaf mak, kalau emak udah diberi fasilitas, udah diberi suatu kenyamanan sama suami, memang itu mah rezeki suami. Mau gede kecil itu rezeki suami yang datangnya dari Allah melalui suami, kita kudu terima. Karena Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW diberi gambaran waktu jembatan Shiratul Mustaqim ke surga Firdaus, tinggal angka lagi kepleset. Itu padahal surga Firdaus kepleset. Akhirnya ditanya Jibril, itu siapa yang kepleset? Dikorekin jahanam. Ada ketemu rambut panjang, ya ibu-ibu. Emang salah apa sih Jibril? Padahal surga Firdaus kepleset. Ditanya, ya Allah ini kenapa? Salah apa ya Allah? Dia selalu ngebebanin laki, dia selalu nyuruh laki. Kepleset. Mau ngaji mah bagus, mau hadir mah bagus, setiap minggu ngaji bagus, itu surga Firdaus. Cuman kadang-kadang yang nyuruhnya itu, Pak, jemuran tadi, jemuran dong diangkatin, sekalian angkatin Pak ya. Amongono di pojokan berendeman, belum digucak-gucak. Ya, sekalian Pak ya. Itu mohon maaf kepleset. Yang ngebebanin bagaimana sama kepleset, yang ngomelin laki kepleset, akdobat, sampai yang memberi suatu amarah, kemarahan suami, latuk balu kagak sholat ibadah Tuhan ibadahnya, sorpan wala adan yang wajib maupun sunnah ditolak sama Allah. Gara-gara apa? Gara-gara membebanin laki, gara-gara ngomelin laki, gara-gara emosi laki. Naudzubillah ya. Ini setuju saya ngomong begini? Diem baik kayaknya. Hah? Iya lah, Isra Mi'raj gambarannya ini. Udah pulang kok. Mau kemana mau? Jangan tinggalin lah saya. Nah Ustaz belum datang. Oh besar. Udah kencing udah lah. Terus.
Rasulullah SAW, Jibril ini pakaiannya bagus, pakai jas, pakai dasi, pakai kopiah, tapi telanjang. Ini Jibril. Itu gambarannya apa? Itu gambarannya. Ini gambarannya adalah umatmu yang ngerti, yang paham, yang berilmu. Nggak dipakai ilmunya. Yang berharta nggak mau sodakoh, nggak dipakai, dikelola di jalan Allah. Begini nanti di akhirat, di neraka begitu, berpakaian rapi, atasnya bawahnya telanjang. Coba, pantas nggak kira-kira? Ibu-ibu pakai jilbab bagus, pakai potongan bawah telanjang, pantas nggak? Bapak-bapak pakai safari, pakai jas, bawah telanjang, pantas nggak? Itu gambaran orang yang ngerti hukum, ngerti ilmunya, tapi nggak dipakai. Naudzubillah min dzalik. Itu gambarannya. Makanya kalau kita tahu ilmunya, ngaji. Bisa kagak bisa, insya Allah dapat pahala. Paham kagak paham, insya Allah dapat pahala. Rontok dosa kita. Yang tua ngaji, yang muda ngaji, nenek-nenek, aki-aki ngaji. Sama dapat fadilah sebagaimana orang belajar. Betul. Ya inna masun latamu sukolaman walatakubu harpan. Dudukmu sebentar itu masuk, kagak bawa pulpen, kagak bawa buku. Dengerin deh Ustaz ngomong. Masuk surga. Amin. Dapat pahala, nggak paham dia dapat pahala, rontok dosa-dosa kita. Nenek-nenek ngaji, aki-aki ngaji, alhamdulillah mah nggak kudu paham. Dengerin di dalam kitab Tanbihul Ghafilin begitu dapat fadilahnya. Nenek-nenek diajarin, sekarang dia paham besok lupa. Aki-aki dia sama, betul. Iya, makanya dipakai ini Imam kita, Imam Syafi'i. Dengerin po, Imam Syafi'i, mazhab kita Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 12 tahun hafal kitab Muwatta, belajarnya ke Imam Malik. Itu kita Muwatta 4 juz, 4 jilid, hafal Imam kita. Tuh nggak pakai pulpen, nggak pakai buku, hafal. Makanya dipakai sama kita semua nih. Kalau ngaji majlis salim, ngaji di masjid nggak tahu bawa pulpen, nggak bawa buku, bawa tas doang. Makanya saya udah paham banget kalau ibu-ibu ngaji kelamaan, tas udah dipegangin baik, blonjor, udah pengen balik itu udah panas. Betul? Iya, Po. Padahal dah kholat jannah masuk surga. Itu. Yang itu mah yang penting mah kita udah mau belajar. Ustadznya kudu ngerti, ustadzanya kudu ngerti. Jangan temen-temen ngajarin tajwid. Lagi udah pada ompong. Di saya sekarang megang di kampung saya doang, di Baitus Sholihin doang. Yang Iqra, yang Juz Amma, dulu mah semua di Iqra doang nih. Nenek-nenek pengen baca Iqra, ayo sampai ke Al-Qur'annya. Namanya giginya udah banyak yang ompong, ya Allah sampai sawer, Po. Wah salah, ini mah pagi tadi makan uduk ada jengkolnya. Kita rasain deh, kita nggak ngomong nggak apa. Itu sawer dekat bibir saya pisan, baunya kambuh pisan, pete, ini mah atau jengkol. Tuh, kok itu tuh udah dapat pahala, rontok dosanya. Amin ya robbal. Belajar, terus belajar. Hadir di mana-mana terus. Ya, pokoknya kita mah ada pengajian hadir. Ngapain lagi kita? Kita kasih contoh keluarga kita kasih contoh anak-anak keturunan kita supaya termasuk keluarga-keluarga yang solihin. Amin ya robbal alamin. Terus Isra wal Mi'raj terus nih. Rasulullah SAW melihat umatnya, di situ ada orang yang digunting lidahnya. Jibril, itu siapa Jibril? Dia ngegunting lidahnya sendiri. Yang mana guntingnya al-niqasu minan nar, gunting itu dari api neraka. Siapa Bril? Itu adalah gambaran umatmu wahai Muhammad. Nanti di yaumul kiamah kayak begitu. Rajin nasehatin orang, rajin khutbahnya, rajin ngajarinnya, tapi dia nggak pernah ngejalanin ilmu-ilmu yang diajarkan Muhammad. Begitu. Oh iya begitu.
Oh gitu, iya. Buat jamaahnya mah suruh tahajud, ustadznya molor baik. Buat jamaahnya mah suruh puasa Saban, puasa Rajab, pagi-pagi ustadz udah ngerokok, udah nguduk sama ngopi. Betul. Bisa ngajarin orang, bisa nganjurin orang, tapi ustadznya nggak bisa menjadi sosok terjun langsung sebagai contoh dalam agama. Betul. Tuh, kabur maktan indallahi an taqulu ma taf'alun. Tahu hukumnya, tahu ilmunya, tapi nggak dijalanin, digunting lidahnya. Ada yang begitu? Ada? Nggak ada sini mah. Nggak ada. Udah begitu mah di langit ketujuh, langsung baik langit ketujuh. Nih saya singkat nih. Ini Ustadz Maulana belum datang apa? Langit yang pertama di saat itu Nabi Muhammad SAW di langit ketujuh, malaikat Jibril sudah nggak bisa ngedampingin lagi untuk ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zakat malaikat Jibril melalui malaikat Jibril, puasa melalui malaikat Jibril, haji melalui malaikat Jibril, tapi kalau sholat langsung Nabi Muhammad berhadapan pada Allah Subhanahu. Langit yang pertama ketemu sama Nabi apa? Nabi Nuh alaihissalam. Salah. Langit yang pertama Nabi Muhammad ketemu sama siapa, Bu? Ini ada yang depan, biasanya yang depan mah cerdas-cerdas. Ayo. Jibril salah. Ini kali di depan, biasanya di depan mah khusyuk, ngaji begini, bang. Siapa? Nabi Muhammad ketemu sama Nabi siapa? Langit pertama. Nabi salah. Pak Ustadz ini gimana muridnya Pak Ustadz? Nabi bro salah. Lagi Roma. Udah dah. Mau balik nih. Nabi Adam alaihissalam. Tadi Nuhnya. Itu kurang kenceng Pak. Ya Allah. Nabi Adam alaihissalam. Udah begitu naik ke langit kedua ketemu Nabi. Nabi Isa sama Yahya. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi yang paling ganteng mencorong wajahnya. Kalau orang al-hikmah ditulis kola Yusuf itu dijadiin pelet mahabbah. Betul? Tuh, wajahnya bagaikan bintang, bagaikan bulan berbinar-binar. Terus langit yang keempat ketemu Nabi. Ini lihat YouTube nggak nih? Kelima ketemu Nabi Harun. Keenam ketemu Nabi Musa. Ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam yang megang masjid pertama dipegang oleh Nabi Ibrahim. Dan yang ketujuh itu adalah masjid pertama yang dibikin oleh Nabi Adam alaihissalam. Masjid apa namanya? Coba bapak-bapak, saya pengen tahu bapak-bapak. Bapak-bapak kan ngajinya emang pada husu-husu. Ada 15 menit nyerandek ke tembok, kipas angin gede. Masjid apa Pak? Yang diimamin oleh malaikat Ibrahim. Malaikat Ibrahim, Nabi Ibrahim. Masjid apa Bu? Ini jamaah kita udah ngantuk ini. Saya supaya sentak semor begini teh tarik turun itu supaya nggak ngantuk mak. Malaikat apa itu? Apa? Masjid apa itu? Masjidku? Iya salah. Aduh nyusul lagi beda. Biar lamaan be, ntar sampai datang mah habis kali si susu. Ini bagian dah susu nggak kental kayak kita rasain beda. Kalau udah minum susu mah seger, kelihatan pada cenghar semua rasanya. Dengerin mak, mumpung kita ngaji ya. Masjid yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, Masjid Baitul Makmur. Masjid Baitul Makmur, di situ Nabi kita suruh ngimamin.
udah ngimamin sholat di situ, ribuan malaikat jadi makmum, dan juga para nabi jadi makmum, semua nabi dan rasul jadi makmum. Amin ya robbal. Disitulah khotamul anbiya wal mursalin, nabi yang bontot jadi pemimpin dunia dan akhirat. Tuh udah begitu dapat tugas dari Allah 50 waktu. 50 waktu ketemu Nabi Harun kelamaan. 50 waktu maka kuat umat lu kecil-kecil balik lagi kepada Allah. Ini mohon maaf nih, kadang-kadang ustaz-ustaz nih, maaf saya mohon maaf. Saya berapa kali ngedengerin itu bulak-balik 5, kagak bu, dengerin sekali balik dikurangin 10, asron dikurangin 10, 4 kali balik jadi 40. Kata Nabi Musa balik lagi, pas balik lagi kurangin 5, jadi cuma 5 balik. Udah 5 waktu itu balik lagi, umatmu udah nggak kuat, nggak mau, saya malu, anak astahi, saya malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah 5 ini pun saya kuat, umat saya kecil-kecil juga kuat, insya Allah. Sholat tuh pok, sampai karang. Jadi sholat dulu Ustaz, kalau belum Isra wal Mi'raj sholat berapa? Sholat itu cuma pagi sama malam doang. Kalau malam tahajud, kalau pagi duha. Begitu, tahajud ditambah witir. Paham apa? Jadi sholat waktu mah bil Isra wal Mi'raj po, begono. Tuh sholatnya komunikasi seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah sampai. Sholat, dengan sholat kita komunikasi kepada Allah. Bil awali takbir wa akhiru salam, dengan awal takbir dan akhiri salam. Kalau sholat kita jaga, selalu kita jaga istiqomah, insya Allah la yasibu fakrun, mau bakalan susah ekonomi kita, keadaan kita insya Allah lancar. Amin ya robbal. Mungkin sementara ini sholat kita terabaikan, mungkin sementara ini dagang kita masih tersendat-sendat, mungkin sholat kita kagak bener, selalu mengabaikan, selalu ngulur-ngulur, betul? Tuh gitu po. Dur bedug kuntu toharo. Dur bedug kita langsung wudu. Dur bedug sami itu azan toharo tuh saya udah bersih, saya tawadhu dan saya sudah wudu. Dur bedug sami itu nida saya dengar azan kuntu di masjid, saya udah berdiri di masjid. Dengerin po, orang yang dengar bedug waktu udah duhul waktu langsung tawadhu, langsung wudu, kal kawakib wajahnya nanti di padang mahsyar bagaikan bintang. Amin. Amin ya robbal. Terus orang yang berwudu dengar azan dia udah wudu, wajahnya kal komar bagaikan bulan. Amin. Amin. Ntar saya tanya nggak bisa, awas. Saya berduit 100.000 nih. Saya tanya, ntar saya kasih door prize. Kalau nggak ada saya minta panitia. No udah datang, mendingan gue. Udah 1 jam setengah, Bok. Montongan jeritan begini lemas. Langsung kembali kalau sekali lagi. Belum udah sampai di masjid, dia udah mau sholat. Sholat kita. Ahlan wa salam di hudurikum. Selamat datang pada Al-Mukarram Sinul Fadilah Kiai Haji Maulana. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, alhamdulillah. Nah itu mau naik ke baik itu. Nah ini jalannya. Ya Allah. Pak, ya abadikan Pak. Alhamdulillah jarang-jarang ini.
Oh. Udah ya, udah ya. Beliau istirahat dulu. Gak apa-apa, saya pengen disaksikan beliau. Nggak fokus Pak Kiai, nggak fokus, lihat apa itu. Pada ngeliatin saya udah sejam setengah. Dengerin. Nih laki kita, mohon maaf, dur beduk udah langsung berwudu. Dur beduk udah punya wudu, dur beduk udah di masjid. Wajahnya bagaikan kau kambing, yaitu kawakib bintang, wal komar dan bul, wal sames dan matahari. Kira-kira laki kita, suami kita yang mana di antara tiga? Apa kawakib, apa bintang, wal komar atau bulan, dan juga al sames? Ajan udah di masjid. Mana laki kita itu, mana? Ada? Benar? Mantap. Itu yang menjadi uswah suri tauladan buat anak-anak dan keluarganya. Kadang-kadang orang tahu, ketindih dengan ketahuannya, ketindih dengan ilmunya, tapi nggak dipraktekin. Nauzubillah min. Hanya itu yang saya sampaikan. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, maksud hati gunung apa daya. Gunung udah banjir duluan, udah merasa duluan. Alhamdulillah, Syaibul Fadilah udah datang. Kita melanjutkan, kita tausiah beliau menjadi suatu tetesan rahmat buat kita semua. Mohon maaf ada kesalahan, mohon maaf tidak sesuai dengan hadis ataupun Al-Quran. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dimaafin nggak, Pak? Maafin nggak? Kalau ada umur yang panjang kita ketemu lagi, undang lagi saya. Amin. Allah muwaffiq wa muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.